Dalam bayang-bayang asap krematorium Auschwitz, di tengah jeritan bisu para tahanan yang tak lagi mampu menangis, berdirilah seorang pria berjubah putih, bukan penyelamat, melainkan penentu nasib. Namanya Dr. Yosef Mengele. Ia bukan hanya dokter, tapi dewa kecil di antara barak-barak kematian, yang dengan satu angkukan kepala bisa mengirim manusia ke laboratorium atau liang api. Dunia mengenalnya sebagai malaikat kematian, sosok yang memadukan kecanggihan ilmu pengetahuan dengan kengerian ideologi fasis. Bagaimana seorang ilmuwan bisa menjadi arsitek penderitaan massal? Inilah kisah kelam dari seorang manusia yang kehilangan kemanusiaannya di atas meja operasi. Sebelum Auschwitz mengubahnya menjadi simbol teror, Yosef hanyalah anak sulung dari keluarga industri kaya di Günzburg, Jerman. Ia tumbuh dalam lingkungan terpelajar, haus akan prestasi akademik, dan sangat tertarik pada antropologi serta genetika. Yosef menyelesaikan gelar doktor di dua bidang, filsafat dan kedokteran, dengan fokus penelitian pada perbedaan ras manusia. Ia bukan pria bodoh atau fanatik membabi buta. Justru sebaliknya, ia adalah cerminan dan bagaimana kecerdasan tanpa empati bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Ketika Nazi naik ke tampuk kekuasaan, Yosef menemukan tempat yang sempurna bagi ambisi ilmiahnya. Ia bergabung dengan SS, sayap militer paling brutal dari partai Nazi, dan perlahan meraih pengaruh. Di mata rekan-rekannya, ia adalah dokter muda yang penuh semangat dan berpenampilan rapi, selalu tersenyum, namun dingin. Di balik wajah simpati itu tersembunyi hasrat yang jauh lebih gelap, untuk menciptakan manusia yang sempurna melalui eksperimen dan seleksi biologis. Auschwitz bukanlah akhir dari perjalanannya. Di sana, justru ia merasa sedang memulai misi ilmiah besar atas nama ras unggul. Auschwitz bukan sekedar kamp konsentrasi. Ia adalah pabrik kematian yang terorganisir dengan presisi dingin. Di tengah deretan kawat berduri dan tumpukan sepatu milik mereka yang tak pernah kembali, Yosef tiba pada tahun 1943 dengan senyum tenang dan clipboard di tangannya. Ia segera menjadi tokoh utama dalam proses seleksi. Tak ada satu kategori khusus yang menarik perhatiannya. Anak kembar, orang yang kelainan fisik, atau ras campuran. Mereka tak langsung dibunuh. Mereka adalah sampel riset untuk eksperimen mengerikan yang disebutnya sebagai ilmu pengetahuan. Yosef melakukan segala hal di luar batas nalar, menyuntikkan zat kimia ke bola mata anak-anak untuk mengubah warna iris, menjahit tubuh kembar menjadi satu untuk meniru konsep kembar siam, bahkan melakukan pembedahan tanpa anestesi. Ruang medisnya lebih mirip kamar penyiksaan daripada laboratorium, dan yang paling mengerikan, ia melakukannya tanpa ragu, seolah sedang menyusun skripsi, bukan menyiksa manusia. Bagi Yosef, Auschwitz adalah ladang subur untuk membuktikan teorinya, dan para tahanan hanyalah objek, bukan manusia, melainkan variabel statik dalam percobaan raksasa yang dijiwai ideologi kebencian. Di balik setiap eksperimen keji yang dilakukan Yosef, ada satu keyakinan yang membara bahwa dunia hanya bisa diselamatkan oleh kemurnian ras Arya. Ia tidak sekedar ilmuwan yang kehilangan etika, ia adalah ideolog yang menjadikan sains sebagai alat penyucian. Terpengaruh oleh teori eugenika yang populer pada awal abad ke-20 dan didorong oleh propaganda Nazi, Yosef melihat dirinya sebagai bagian dari misi besar, menyaring umat manusia dari ketidaksempurnaan. Bagi dia, penderitaan para tahanan bukan kekejaman, melainkan pengorbanan ilmiah demi masa depan umat manusia versi Nazi. Yosef mempelajari tubuh manusia bukan untuk menyembuhkan, melainkan mengklasifikasi, memisahkan, dan memurnikan. Ia terobsesi dengan kembar identik karena yakin mereka menyimpan rahasia pewarisan genetika yang dapat dikendalikan. Ia mencatat segalanya secara rinci, seolah sedang menyusun karya ilmiah, lengkap dengan data, grafik, dan hasil otopsi. Namun, semua itu dibangun di atas tubuh-tubuh yang tersiksa. Dalam pikirannya, eksperimen itu sah, bahkan mulia. Inilah sisi paling mengerikan dari ideologi ekstrim, ketika keyakinan menjelma menjadi justifikasi atas penderitaan tak terkatakan, dan seorang manusia berhenti melihat manusia lainnya sebagai sesama. Ketika Jerman Nazi runtuh pada tahun 1945, banyak tokoh penting ditangkap dan diadili. Namun, Yosef tidak termasuk di antara mereka. Dalam kekacauan pasca perang, ia berhasil melarikan diri dari zona pertempuran, menyamar sebagai prajurit biasa dengan identitas palsu. Alih-alih menghadapi keadilan di pengadilan Nuremberg, ia justru melintasi perbatasan-perbatasan Eropa yang kacau.
berlindung di balik jaringan simpatisan Nazi, dan akhirnya mencapai pelabuhan Genova, Italia. Dari sana, ia menaiki kapal menuju Argentina, negara yang kala itu menjadi tempat perlindungan bagi banyak buronan Nazi, berkat pemerintahan Juan Perón yang simpatik terhadap imigran asal Jerman. Di Amerika Selatan, Joseph menjalani kehidupan baru dengan nama samaran Helmut Gregor. Ia hidup tenang sebagai petani dan pedagang, bahkan sempat menjalani operasi untuk mengubah penampilannya. Beberapa kali ia nyaris tertangkap, namun Joseph selalu satu langkah lebih cepat. Ia berpindah dari Argentina ke Paraguay, lalu ke Brazil. Hidup dalam bayang-bayang, namun tetap merasa aman. Dunia memburunya, tapi ia tetap menjadi siluet, hadir, namun tak tersentuh. Setelah perang berakhir, dunia internasional perlahan membuka mata terhadap kengerian Holocaust, dan nama Joseph mulai menghantui ruang-ruang sidang, arsip intelijen, serta hati para penyintas. Ia menjadi simbol keadilan yang tertunda. Dokter yang seharusnya diadili bersama para algojo lainnya, namun justru hidup bebas. Sementara pemburu Nazi seperti Simon Wiesenthal mengumpulkan jejaknya dari potongan-potongan informasi yang tersebar. Namun, Joseph bukan sekedar hilang, ia menghilang dengan licin, dilindungi oleh simpatisan, gereja, dan bahkan diam-diam oleh beberapa pemerintah yang enggan terlibat. Beberapa kali bayangannya muncul, seorang pria tua dicurigai di Paraguay, tetangga misterius di Brazil, atau pasien klinik yang menggunakan nama samaran. Tapi, setiap kali pengejaran mendekat, Joseph seolah menguap, sampai akhirnya pada tahun 1985, sebuah kuburan tanpa nama di Brazil menarik perhatian otoritas Jerman dan Brazil. Setelah penggalian dan uji forensik panjang, identitas itu terkonfirmasi. Joseph telah meninggal sejak tahun 1979, tak pernah diadili, tak pernah meminta maaf, dan tak pernah sekalipun menunjukkan penyesalan. Dunia mencarinya selama 4 dekade, namun keadilan, seperti banyak korbannya, tergubur terlalu dalam untuk diselamatkan. Nama Joseph tidak benar-benar menghilang, ia hidup terus dalam ingatan para penyintas, dalam literatur sejarah, dan dalam budaya populer, sebagai lambang mutlak dari kebejatan ilmiah. Film, novel, dan dokumenter kerap menggambarkannya sebagai sosok dingin, tanpa empati, yang menggunakan jas laboratorium sebagai jubah iblis. Dalam fiksi, ia menjadi inspirasi karakter antagonis, ilmuwan gila yang menjadikan tubuh manusia sebagai teka-teki untuk dipecahkan dengan pisau bedah. Namun, tak sedikit pula karya yang mencoba menelusuri sisi manusianya, bukan untuk memaafkannya, tetapi untuk memahami bagaimana seorang terpelajar bisa kehilangan seluruh kompas moralnya. Lebih dari sekedar figur sejarah, Joseph adalah peringatan abadi tentang batas antara sains dan etika. Ia memaksa dunia medis untuk meninjau kembali prinsip-prinsip dasar profesi mereka. Kode etik Nuremberg lahir dari luka-luka eksperimen Auschwitz, menjadi fondasi bagi hak-hak pasien dan perlindungan dalam riset ilmiah. Dalam kegelapan yang ditinggalkannya, dunia menemukan cahaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan hanyalah instrumen kekuasaan yang mematikan. Dan dalam setiap perdebatan etis hari ini, dari rekayasa genetika hingga eksperimen medis, nama Joseph tetap bergema sebagai pengingat paling mengerikan tentang apa yang bisa terjadi saat sains kehilangan jiwanya.